Halo, saya Imam Asidki. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir dari mata kuliah Text Mining. Oke, di sini saya sedang membangun proyek yang bertema analisis ulasan toko Entercopter di Tokopedia, di mana latar belakangnya perkembangan e-commerce di Indonesia mendorong kebutuhan analisis data ulasan pelanggan secara otomatis dan efisien. Tokopedia adalah marketplace besar di Indonesia dengan toko resmi dan tidak resmi, termasuk ada toko Entercomputer sebagai toko terpercaya penjualan perangkat komputer. Lalu banyak ulasan pelanggan membuat analisis manual tidak efektif. Maka dari itu dibutuhkan text mining untuk menganalisis data ulasan secara otomatis dan terstruktur. Tujuan dari proyek ini yaitu ada analisis ulasan pelanggan, seperti menganalisis ulasan pelanggan Entercomputer di Tokopedia secara menyeluruh. Lalu ada identifikasi aspek ulasan seperti produk, pelayanan, pengemasan, harga dan pengiriman, dan ada kepuasan dan evaluasi. Lalu di sini ada deskripsi datasetnya. Dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan kumpulan data ulasan pelanggan terhadap produk yang dijual oleh toko Entercomputer di Tokopedia. Dataset ini diperoleh melalui proses scraping dan berisi informasi mengenai produk, reviewer, rating, serta teks ulasan pelanggan. Lalu selanjutnya itu ada tahap pre-processing, seperti pembersihan data ulasan menggunakan topword dari library NLTK. Lalu ada normalisasi kata atau tokens dan menampilkan frekuensi top 20 kata dari hasil preprocessing ya. Dari gambar ini bisa dilihat yang sebelah kiri adalah 20 kata yang paling sering muncul. Data ini adalah data yang belum dinormalisasikan. Seperti di sini ada kata atau tokens barang, yaitu dia ada 224 kata yang sering muncul. Lalu ada kata aman, ada 152 kata yang sering muncul, dan ada kata sesuai, itu ada 132 kata yang sering muncul. Dan setelah dinormalisasikan, kata barang itu menjadi 251 kata yang sering muncul. Lalu ada kata mantap menjadi 160 kata, dan kata aman itu menjadi 152 kata setelah dinormalisasikan. Lalu di sini ada hasil topik modeling ya menggunakan LDA. Di sini bisa dilihat ada 5 topik, di mana topik yang pertama itu termasuk dalam topik kesesuaian pesanan dan kondisi barang, di mana tokens atau katanya itu ada seperti kata barang, kata sesuai, kata aman, pesanan, bagus, terus terima, kasih, terus diterima. Lalu topik keduanya itu masuk ke dalam topik seller, produk, dan fungsi barangnya, di mana kata-kata yang sering muncul itu seperti kata berfungsi, oke, seller, normal, terbantu, mantap, produk, dan lain-lain. Lalu topik ketiganya itu ada packing aman dan daya tahan produk. Lalu topik keempatnya itu ada pengiriman cepat dan produk sesuai, dan topik kelimanya itu ada kualitas produk dan kepuasan pelanggannya. Lalu yang sebelah kanan ini ada distribusi topik utamanya dalam ulasan konsumen Entercomputer di Tokopedia, di mana topik yang sering dibahas itu adalah kesesuaian pesanan dan kondisi barang. Di sini ada sebanyak 267 ulasan yang membahas atau termasuk dalam topik kesesuaian dan kondisi barang. Lalu pada topik kualitas produk dan kepuasan pelanggan itu ada 179 ulasan, dan
Selanjutnya tuh ada packaging aman dan daya tahan produk, itu ada 175 ulasan. Lalu ada seller produk dan fungsi barang, itu ada 143 ulasan. Dan yang terakhir ada pengiriman cepat dan produk sesuai, itu ada 120 ulasan yang termasuk ke dalam topik tersebut. Selanjutnya di sini ada word embedding. Di sini ada matriks cosine similarity antar kunci. Di sini bisa dilihat kata cepat dengan kata seller itu angkanya mendekati 1. Artinya kata cepat dan kata seller itu berkaitan atau relevan. Sedangkan semakin kecil di sini ada 0,39. Artinya di sini kata cepat dengan kata murah di sini angkanya itu 0,3. Semakin kecil artinya sebuah kata itu tidak saling berkaitan atau tidak relevan. Lalu kesimpulan dan rekomendasinya, ringkasan temuan analisis ulasan toko komputer di Tokopedia menggunakan metode LDA dan word to page. Kesimpulannya, mayoritas ulasan positif, preprocessing efektif, LDA menemukan 5 tema utama, lalu word to page mengungkap relasi semantik kata kepuasan. Rekomendasinya yaitu pertahankan pengiriman cepat, tingkatkan kualitas packingnya, lalu tonjolkan keaslian produk, dan perbaiki respon sellersnya. Sebelumnya mungkin saya akan tampilkan dulu programnya. Di sini saya mengambil data dari toko komputer Tokopedia. Nah, di sini saya melakukan scraping data ulasan dari toko komputer. Saya mengambil data dari urutan terbarunya pada saat scraping. Total data yang saya ambil itu ada sebanyak kurang lebih 1000 data. Ini adalah data-data yang telah saya kumpulkan menggunakan teknik scraping data. Lalu di sini adalah kode programnya. Di sini ada library yang digunakan seperti library NLTK untuk menggunakan stop word removal. Lalu ada library topic modeling. Lalu ada library untuk menggunakan word embedding. Lalu visualisasinya juga di sini menggunakan library matplotlib. Lalu di sini data yang telah di scraping sebelumnya itu di load atau disimpan ke dalam variabel df, dan di sini ditampilkan data teratasnya. Di sini bisa dilihat hasil scrapingnya itu ada kolom seperti nomor halaman, nama produk, nama reviewer, rating, lalu deskripsi ulasan, dan raw data. Di sini bisa kita lihat ada beberapa kolom yang kita tidak perlukan seperti kolom nomor, halaman, dan kolom raw data. Nah, nanti ketiga kolom ini akan kita hapus. Nah, di sini baru akan dilakukan penghapusan kolom yang tidak diperlukan seperti kolom nomor, halaman, dan raw data. Lalu di sini ada program untuk menghapus data duplikat. Dan selanjutnya di sini adalah tahap pre-processing. Di sini saya menggunakan tadi library dari NLTK.
Nah, di sini stop word yang digunakan ada stop word bahasa Indonesia dan stop word bahasa Inggris. Lalu digabungkan dengan stop word custom yang saya bikin di sini seperti kata double H, double triple H, lalu ada kata Tokped, thanks lengkapnya, lalu ada kata GW, terus kata deskripsi, mengdu, enter, pakai, seperti kata-kata yang tidak ada di library stop word bahasa Indonesia. Sini saya custom. Lalu di sini bisa dilihat ulasan valid setelah pre-processing itu ada 884 dari 940 data. Di sini ada contoh hasilnya di mana data aslinya atau data awal itu misalkan di sini ada the item is good and very functional. Tetapi setelah dibersihkan kata-katanya itu menjadi item good dan fungsional. Lalu di sini ada kata aslinya itu misalkan di sini barang diterima dengan selamat dan sesuai pesanan. Setelah di pre-processing itu menjadi barang terima selamat sesuai dan pesanan. Lalu di sini itu nampilin data yang sudah di pre-processing. Di sini bisa dilihat ada dua kolom baru, kolom clean review dan kolom tokens, di mana kolom tokens ini menyimpan sebuah array dari tokens atau kata-kata deskripsi ulasan. Lalu di sini bisa dilihat frekuensi katanya yang muncul itu apa aja. Di sini ada kata barang, itu paling sering muncul itu 224 kata, lalu kata aman itu muncul sebanyak 152 kata dan kata sesuai itu muncul sebanyak 132 kata. Lalu di sini juga saya lakukan normalisasi kata seperti kata mantap, terus di sini ada kata mantap double A diubah menjadi kata mantap. Terus di sini ada kata mantap double A dan double P, di sini diubah menjadi mantap. Terus di sini ada kata oke diganti dengan disesuaikan dengan kata oka. Terus ada kata cepat pakai ini cepat diganti jadi kata cepat, dan original diganti ori, recommended ganti recommend. Terus kata barangnya diganti barang, produknya diganti produk, dan lain-lain. Di sini dilakukan normalisasi data, dan setelah dinormalisasi kata barang yang sebelumnya itu sebanyak 224 kata di sini menjadi 250 kata. Begitu juga kata mantap dan kata aman menjadi 160 dan 152. Lalu di sini ada visualisasi datanya menggunakan word cloud. Di sini menampilkan semua ulasan di enter komputer, di mana kata yang paling besar ini artinya kata yang paling sering muncul seperti barang, mantap, aman, sesuai, bagus. Lalu ini tadi ada visualisasi kata per topiknya menggunakan LDA, topik modeling. Jadi ini distribusi topik utamanya. Ini ada word cloud per topiknya. Dan ini word to facts digabungkan dengan PCA untuk menampilkan distribusi katanya ada di mana. Dan di sini ada matriks cosine similarity antara kata kuncinya yang tadi saya sudah jelaskan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.